Setelah peristiwa J30 SPKI pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang menewaskan 6 jenderal TNI AD dan seorang perwira. Pemerintahan saat itu di bawah pimpinan Soekarno kemudian diambil alih oleh kekuatan militer yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Dalam situasi penuh ketegangan ini, pemerintah Orde Baru mulai melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam J30S atau memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Lapas Salemba di Jakarta Pusat menjadi salah satu lokasi utama untuk menahan para tersangka. Selain itu, ada juga tahanan yang ditahan di lokasi lain seperti Pulau Buru dan berbagai penjara di seluruh Indonesia. Salemba menjadi simbol penahanan politik pada era tersebut, mengingat letaknya yang strategis di ibu kota dan digunakan untuk menahan berbagai tokoh penting. Beberapa tokoh yang ditahan di Lapas Salemba, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan PKI, termasuk 1. N. Aidit, Ketua PKI, meskipun akhirnya tidak ditahan lama di Salemba karena dieksekusi setelah tertangkap. 2. Mioto, salah satu petinggi PKI, yang juga pernah disebut terkait dengan perencanaan J30S. 3. Syam Kamaruzaman, yang diduga sebagai dalang intelektual J30S dari kalangan PKI. 4. Tokoh-tokoh nasionalis kiri, seperti akademisi, seniman, dan aktivis, yang dianggap memiliki hubungan ideologis atau simpati terhadap komunisme. Lapas Salemba juga menjadi tempat interogasi bagi para tahanan politik tapol. Interogasi seringkali disertai dengan kekerasan untuk memperoleh pengakuan atau informasi terkait jaringan. Kondisi tahanan di Salemba pada masa itu sangat keras. Dengan kelebihan kapasitas dan minimnya fasilitas dasar, banyak tahanan juga tidak melalui proses hukum yang adil, seperti persidangan formal, dan tetap ditahan selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum. Sebagai penjara utama di Jakarta, Lapas Salemba menjadi simbol represi terhadap kelompok yang dianggap lawan politik oleh pemerintah Orde Baru. Peristiwa penahanan besar-besaran ini merupakan bagian dari tragedi nasional yang lebih besar, yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan melibatkan penahanan sekitar 1 juta orang di seluruh Indonesia.